lagi. Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap semangat. Oke guys, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai permutasi siklis. Video sebelumnya sudah Pak Guru Toto jelaskan tentang permutasi dari n unsur yang berbeda. Nah sekarang kita masuk ke permutasi siklis. Seperti apa? Coba kita lihat. Kita mulai dengan pengertian. Sudah kita pelajari bahwa susunan huruf-huruf A, B, dan C dapat ditentukan seperti ini ya guys. Ini bisa kita susun ABC, AJB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Semuanya ada 6. Atau kalau menggunakan rumus permutasi dari 3 unsur disusun 3 berarti 3p3 itu ketemunya juga sama dengan 6 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau susunan itu kita susun melingkar gitu ya. Kita susun melingkar. Tuh. Jika susunan itu kita susun melingkar seperti ini ya guys. Susunan pertama itu A di sana, kemudian B, kemudian C. Ya. Kemudian susunan kedua ini A-nya, kemudian C-nya di sini, kemudian B-nya di sini, ya kan? Kan beda ya, guys. Kalau di sini B-nya setelah A, di sini C-nya setelah A, itu beda. Kemudian yang ini BAC ini, B-nya di sini, B, kemudian A-nya di sana, kemudian C-nya di sini. Nah, ini sama dengan ACB juga kalau begitu. Ini ACB, ini sama dengan ACB seperti ini berarti susunannya. Ya kan? Berarti sudah ada, nggak perlu dihitung ini. Ini nggak perlu dihitung, berarti saya coret ya guys. Saya coret seperti itu karena sudah ada. Itu karena susunan melingkar, berarti ini sama dengan ACB ini. ACB ini ACB gitu ya. Berikutnya. Sekarang yang ini. Sekarang BCA ini ya. B, C, kemudian A. Nah, ini juga sama dengan ABC susunannya guys ya. ABC, berarti sama dengan ini. ABC. Berarti ini tidak kita hitung karena sudah ada, sudah sama. Saya coret guys. Seperti itu, saya coret ya. Oke. Sekarang ini CAB. Kita lihat CAB ya guys. C A B. Nah, ini juga sama dengan ABC nih guys. ABC karena disusun melingkar gitu kan. Ini sama dengan ini. Ini berarti saya coret juga. Tidak berlaku. Oke, sekarang terakhir yang itu CBA CBA. Nah, ini sama dengan ACB nih, guys. Nih, sudah ada di sini ACB. Berarti ini juga tidak dihitung. Oke, guys. Berarti kalau 3 huruf itu disusun melingkar, cuma ada 2 susunan yang berbeda. Karena yang seperti ini itu sama. Ini sama dengan ini, ya kan? Ini sama dengan ABC, yang ini sama dengan ABC juga, yang ini sama dengan ACB nih. Ya kan? Berarti cuman ada 2. Jadi hanya ada 2 susunan berbeda jika disusun melingkar. Ini ya guys yang disebut dengan permutasi siklis. Oke, mengerti? Baik. Oke, sekarang lanjut guys. Dari contoh tadi di atas, maka banyaknya susunan berbeda dari n unsur yang disusun secara melingkar tadi seperti ilustrasi tadi ya, dapat ditentukan dengan cara ini
P siklis sama dengan N-1 faktorial gitu ya. Ini banyaknya unsur dikurangi 1 faktorial. Nanti kalau yang di atas tadi berarti ya 3 dikurangi 1 faktorial, berarti 2 faktorial, maka ketemunya cuma 2 susunan berbeda. Gitu ya kalau unsurnya ada 3. Oke. Baik. Kita masuk ke contoh pertama, guys. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Misalnya makan malam gitu ya, guys ya. Maka tentukan banyaknya susunan berbeda yang dapat dibuat. Kita jawab, guys, 5 orang tadi ya, berarti P siklisnya sama dengan 5 min 1 faktorial, sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 24 susunan berbeda. Gampang ya, guys, ini. Baik. Nah, lanjut sekarang kita ke contoh yang kedua ya, guys. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang. Ya, 5 orang. Terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2 gitu ya. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar, itu melingkar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, tentukan banyaknya susunan berbeda. Nah, ingat ya guys, ini ketua dan wakilnya harus berdekatan, nggak boleh pisah gitu. Nggak boleh diselingi oleh anggota yang lain gitu ya. Itu berarti ya kita anggap saja ketua dan wakilnya itu kita ikat gitu ya, kita ikat supaya tidak berjauhan gitu. Tapi dia boleh tukar tempat. Boleh tukar tempat sebelahnya begitu kan, tetapi harus berdekatan. Berarti ya kalau tadinya itu 5 orang ya, 5 orang, maka karena ketua dan wakilnya itu harus berdekatan, maka kita mengandikan hanya ada 4 unsur gitu ya, ada 4 unsur gitu. Tetapi karena wakil dan ketuanya itu berdekatan, dia boleh pindah tempat duduk, berarti dikalikan 2 saja kalau begitu, ya kan? Kita lihat jawabannya, guys, seperti ini. Nah, P siklisnya itu ya 2 kali 4 min 1 faktorial gitu ya, karena 2 ini karena wakil dan ketuanya ini cuma tukar tempat duduk tapi masih berdekatan gitu. Ya. Maka dianggap 4 unsur, tetapi dikalikan 2. Oke, guys? Mengerti? Gampang? Nah, ini sama dengan berapa? 12 susunan berbeda. Baik. Nah, sekarang kita lanjut, guys, ke contoh yang ketiga. Contoh terakhir ya, guys. Adi, Bayu, Caca, Doni, Edi, Ferry, Gia, dan Heru akan duduk melingkar. Gitu ya. Nih. Nanti ini dilambangkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Akan duduk melingkar. Nah, Edi persis berseberangan dengan Adi. Ferry duduk di antara Heru dan Caca. Caca persis berhadapan dengan Doni. Heru duduk 2 kursi terpisah dari Adi. Gia duduk di antara Bayu dan Doni. Nah, ini harus kita gambar ini, guys. Gambar melingkar begitu. Ya kan? Coba kita jawab. Dari persoalan tersebut, siapakah yang duduk dekat dengan Adi? Gitu ya. Jelas ya? Ini biasalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita jawab, guys. Tuh, ini saya tulis lagi di sini. Edi persis berseberangan dengan Adi. Gitu ya. Oke, kita buat lingkarannya dulu. Kita bagi menjadi 8 tempat duduk ini ya. 8 tempat duduk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kemudian Edi itu berseberangan dengan Adi. Gitu ya, guys. Jelas ya ini ya.
berseberangan persis gitu. Kalau ini ya bukan berseberangan, artinya berseberangan seperti itu, garis lurus gitu ya. Baik, kemudian kita ini dulu, Heru duduk 2 kursi terpisah dari Adi. Nah ini kan Herunya itu duduk 2 kursi terpisah dari Adi ini. Nah seperti itu ya, ini Herunya di situ. Oke. Kemudian Ferry duduk di antara Heru dan Caca. Kalau ini Heru, ini Ferry, berarti Cacanya di sini, guys. Nah, seperti itu, ya kan? Oke. Kemudian Caca persis berhadapan dengan Doni. Ini Caca berhadapan persis dengan Doni, ya kan? Kemudian Gia duduk di antara Bayu dan Doni. Nah, Gia itu duduk di antara Bayu. Oh, berarti Bayu di sini, Doni di sini. Seperti itu, guys. Nah, maka yang duduk di dekat Adi siapa? Oh, berarti Bayu dan Caca. Gampang ya, guys? Oke? Gampang dimengerti? Baik, coba nanti kalian diskusikan gitu ya. Kira-kira ada apa namanya, ada susunan lain nggak selain seperti ini gitu ya. Baik, ini jadi yang duduk dekat Adi adalah Bayu dan Caca. Oke guys, mengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan tentang materi permutasi siklis. Jika masih belum jelas, boleh bertanya ke Pak Guru Toto atau boleh komen di Pak Guru Toto channel. Jangan lupa subscribe, guys. Oke, semoga bermanfaat. Thank you, sampai ketemu di video Pak Guru Toto berikutnya.